Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Audina. Di sini saya akan memaparkan RPP yang nantinya akan digunakan untuk praktek mengejar pada mata kuliah micro teaching. Oke, langsung aja. Nah, seperti yang kita ketahui, RPP ini terdiri dari beberapa komponen. Adapun beberapa komponennya yaitu ada identitas RPP, KI, KD, IPK, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, lalu ada kegiatan pembelajarannya bagaimana. Yang terakhir itu ada lembar penilaian. Nah, untuk bagian pertama yaitu ada identitas RPP. Identitas RPP ini setidaknya harus memenuhi sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, adapun untuk rinciannya sudah tertera dalam layar ya, teman-teman. Nah, adapun yang kedua yaitu ada KI. Nah, KI di sini terdapat 4 poin, yang mana KI pertama itu mencakup ranah sikap religius. Nah, adapun KI yang kedua yakni mencakup ranah sikap sosial, dan yang ketiga itu mencakup ranah pengetahuan yang harus dimiliki oleh siswa, dan yang keempat yaitu keterampilan yang harus dicapai atau dimiliki oleh siswa. Nah, untuk KD ini merupakan pencapaian yang harus dicapai siswa pada setiap pembelajaran. Oke, untuk KD yang pertama yaitu menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. Nah, adapun IPK dari KD yang pertama ini ialah meyakini pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. Nah, untuk KD yang pertama dan IPK yang pertama ini mencakupi ranah sikap religius yang harus dimiliki oleh siswa pada setiap pembelajarannya. Nah, adapun untuk KD yang kedua yakni menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. Adapun IPK-nya yakni memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. Nah, untuk KD dan IPK yang kedua ini harus mencakupi ranah sikap sosial. Nah, adapun KD yang ketiga yakni memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata frase kalimat bahasa Arab sesuai dengan topik yang akan dibahas, yakni topik Ziyaratu fil Mustashfa. Nah, adapun IPK dari KD yang ketiga ini terdiri dari 2 poin, yakni ada mengidentifikasi dan menjelaskan bunyi, makna, dan gagasan dari kata frase kalimat bahasa Arab yang tercantum dalam topik yang akan dibahas. Nah, adapun KD yang keempat yakni mencakupi ranah keterampilan. Nah, makanya di sini saya menetapkan kata mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana tentang topik Ziyaratu fil Mustashfa atau topik yang akan dibahas. Nah, adapun IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai oleh siswa pada KD yang keempat ini ialah mengucapkan kembali dari kalimat yang sesuai dengan topik yang telah dibahas dan menciptakan paragraf sederhana dengan baik mengenai topik yang sudah dibahas. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui pembelajaran ini ialah terdiri dari 4 poin. Nah, 4 poin ini bisa diambil dari IPK untuk dari 3 poin dari poin 3.1.1 sampai 4.1.2. Nah, oke, selanjutnya yaitu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini ya terdiri dari beberapa topik atau materi atau teks atau hiwar yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan teks tentang Ziyaratu fil Mustashfa yang nantinya akan dibahas di dalam kelas. Nah, setelah itu terdapat konsep, prinsip, prosedur, dan metakognitif. Nah, metakognitif di sini ialah berisi tentang tadribat atau latihan yang akan diberikan kepada murid dan diselesaikan baik dengan individu atau dengan kelompok. Nah, tidak lupa juga harus disertakan dengan kunci jawabannya. Nah, selanjutnya ada materi pembelajaran remedial. Materi pembelajaran remedial itu ialah saya mencantumkan untuk mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana mengenai topik Ziyaratu fil Mustashfa dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai. Oke, nah untuk materi pembelajaran pengayaan yaitu menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. Nah, itu terkait materi yang akan digunakan dalam pembelajaran.
Nah, yang selanjutnya yakni metode pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang akan digunakan ialah melalui pendekatan saintifik. Nah, metodenya yakni diskusi, tanya jawab, dan teknik ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Nah, adapun model pembelajaran yang digunakan yakni discovery learning atau model yang mengharuskan siswa untuk menggabungkan atau menggabungkan pengetahuan-pengetahuan itu dengan mandiri. Nah, yang selanjutnya itu media yang digunakan. Media pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran ini ialah bisa menggunakan layar proyektor atau infocus. Nah, yang kedua menggunakan laptop, dan yang ketiga itu menggunakan buku ajar siswa. Nah, adapun sumber belajar yang digunakan yaitu berbagai sumber yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu terdiri dari 3 kegiatan, yakni ada kegiatan pendahuluan, lalu kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oke, di bawah ya. Nah, adapun kegiatan pendahuluan itu terdiri dari orientasi, apersepsi dan pretest, motivasi, dan pemberian acuan. Nah, untuk orientasi itu bisa digunakan atau bisa dilakukan dengan menanyakan kabar, absensi atau menanyakan kehadiran, lalu mengatur atau merapikan barisan murid. Nah, selanjutnya itu ada apersepsi dan pretest. Apersepsi di sini bisa menyangkutkan materi yang lama dengan materi yang akan dibahas. Lalu pretest itu seperti mengisi soal tentang materi yang telah dibahas sebelumnya. Lalu ada motivasi dan pemberian acuan. Nah, selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan inti di sini terdiri dari 5 kegiatan 6 7 kegiatan yang harus disertakan dalam pembelajaran, yakni ada kegiatan literasi, ada kegiatan berpikir kritis, lalu ada kerjasama, setelah itu ada berkomunikasi dan mencipta. Pokoknya 5C, terdiri dari 5C ya teman-teman. Nah, setelah itu ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini terdiri dari misalnya guru dapat menilai terhadap kegiatan yang sudah dilakukan, lalu guru dan peserta didik menyimpulkan materi tentang materi yang sudah dibahas, lalu guru mengingatkan peserta didik untuk mempelajari materi yang tadi sudah dibahas gitu. Terus guru merencanakan tindak lanjut pembelajaran yang akan datang. Setelah itu guru menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca doa dan mengakhiri pertemuan dengan ucapan salam. Nah, untuk penilaian di sini ada 3 lembar penilaian, yakni ada lembar penilaian sikap, lalu ada lembar penilaian pengetahuan, setelah itu ada lembar penilaian keterampilan. Nah, adapun untuk lembar penilaian sikap, saya menggunakan 5 kategori atau 5 keterangan indikator, yakni ada spiritual, bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, setelah itu untuk lembar penilaian pengetahuan di sini saya menggunakan 2 indikator. Nah, indikator yang pertama yaitu mengidentifikasi bunyi, makna, dan gagasan dari kata, nomina atau frase dan kalimat bahasa Arab terkait dengan topik yang dimaksud. Nah, adapun instrumennya yaitu mengartikan sebagian mufradat yang telah dibahas dalam pembelajaran. Nah, lalu yang kedua yaitu menjelaskan bunyi, makna, dan gagasan dari kata, nomina atau frase. Nah, di sini saya memberikan murid soal untuk menerjemahkan jumlah. Nah, setelah itu ada lembar penilaian keterampilan. Dalam lembar penilaian keterampilan ini saya memberikan 2 indikator. Nah, yang pertama yaitu mengucapkan kembali kalimat yang sesuai dengan topik, yakni dengan instrumen yaitu membaca teks tanpa melihat harokatnya, jadi tanpa ada harokatnya. Nah, yang kedua yaitu menciptakan paragraf atau kalimat sederhana mengenai topik yang telah dimaksud gitu. Nah, adapun penilaiannya seperti yang telah dicantumkan dalam teks dalam layar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam video ini atau dalam pemaparan yang telah saya sampaikan. Ditutup saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.